pernah nggak nyobain sama cewek? Pernah nggak ya? Nggak pernah lagi. Gue pernah sih. Ngapain itu tuh? enak banget. Pada saat itu gue pikir duda kan, ternyata laki orang. Dan ternyata fetishnya dia itu mungkin threesome. Gue nggak seperduli itu sih. Maksudnya lo mau nyakitin gue segimanapun, gue nggak peduli sih, intinya gitu. Lo tau gak sih kalau gue bipolar disorder? Serius? Seriously. Itu udah didiagnose? Ini hasil bipolar gue. Gue tuh lebih seneng ngurung diri di kamar. Keinginan bunuh diri itu selalu ada sih. Dan gue sangat cinta banget sama orang tua gue. Parah. Jelas. Karena menurut gue dengan lo ngebahagiain orang tua, rezeki lo gak akan putus. Itu sih. Meskipun gue gue kan dinilainya kayak gak bener gitu, tapi tetap orang tua tuh nomor 1 buat gue. Drama In will present you Roommate Talk. Just sit, listen, and chill. Selamat malam semuanya, roommate yang ada di luar sana. Balik lagi bareng aku Firsabila. Dan kali ini Firsabila ada yang nemenin. Siapa lagi kalau bukan kaunya. Ini tuh roommate tuh room jamet apa sih? Enggak dong. Bukan. Maksudnya soulmate-soulmate-nya di room ini. Yang nonton jamet. Bukan Oh, dong. bukan. Kan pernah Kalau jamet ada. Keceplos. Ya, sekali ini Roommate Talk kita ada kedatangan tamu yang sangat amat spesial, yaitu adalah Kak Unye. Yang Ini harus deket banget nih, harus diemot-emot gitu. Dimakan aja. Oh, dimakan. Kan Oh. mau sampai sini kan? Iya benar. Bisa sayang. Tapi Kak Unye nih fenomenal banget gitu. Tapi bisa disebut kontroversi juga nggak? Kontroversial juga nggak sih? Sepertinya begitu, karena demi konten, demi sesuap nasi dan Iya. gitu deh. Emang kalau nggak konten nggak makan? Nggak juga sih. Nggak juga ya. Jangan dong. Tapi makan kan? Makan dong, Pasti. makan tetap. Karena kan pengen di mana-mana. ini ya, pengen ini aja beli mulut-mulut orang. Wih, kenapa tuh emang? Biasa lah, banyak yang julid. Anjas. Enggak apa Open sih? BO katanya. Oh, emang enggak? Oh enggak dong. Masa Amit-amit coy ya. emang enggak? Enggak, simpenan doang. Wih, sih benar. Enggak, mungkin kaunya yang nyimpen kali ya. Bisa jadi sih, kayaknya gitu sih. Iya, Beneran. Ini harus deket banget ya, dan angle gue tuh ada di sini, gila. Enggak, itu mah kayaknya fetis ya, fetisnya. Kayak gini, fetisnya. Fetis. Aduh, gila. Jangan gitu dong. Nanti dulu. Belum. Aduh. Ini rumah apa sih? Pokoknya kalau datang ke sini tuh bawaannya udah pengen aja deh. Aduh, kita mau ngapain nih? Kita mau ngapain enaknya berduaan? Cewek sama cewek. Pernah nggak nyobain sama cewek? Pernah nggak ya? Nggak pernah lagi. Gue pernah sih. Ngapain Itu tuh? enak banget. Tapi Tapi kalau threesome sih. Jadi Serius? kayak Serius? cowoknya satu, ceweknya dua, itu enak banget. Gila, wajib banget dicobain. seriusan. Seriusan. Itu kamu Oke, sebelum berangkat ke masalah itu kita kenalan dulu ya kan Kak Oke. Unye kan. Kaunya itu di sosial media atau di luar sana tuh dikenalnya sebagai apa sih sebenarnya? Lebih tepatnya mungkin aku tuh sebagai bahan kali ya. Anjir. Nggak tahu gue kenapa kayak gitu ya. Pemersatu bangsa. Kayaknya sih gitu. Cuman ya biasa aja sih. Biasa Bener aja. nggak sih? Awal berangkat kaunya tuh dikenal sama orang-orang termasuk para laki-laki itu dari mana dulu? Dari YouTube channelnya Kaisar Kumis. Kaisar Kumis. Si Kumis The itu best ya. banget sumpah. Apanya? Dia baik banget karena dia menaiki aku di YouTube. Oh, maksudnya naikin karir ya. Naikin karir di YouTube Oke, gitu. naikin Belum karir. sempet dinaikin sih. Janganlah. Gitu. Tapi kalau dikasih mau gak sih sama dia? Oh enggak, jangan dong. Tapi emang suka yang kumis-kumis gitu-gitu ya? Fetis gue tuh cowok tatoan sama brewokan kayak mas yang lagi duduk di ujung sana. Rambutnya agak-agak gondrong gitu, fetis gue banget. Tapi sayang dia udah punya pacar sih. Oh iya, tapi kan pacarnya dia belum dia apain sama pacarnya, dia juga belum ngapa-ngapain gitu. Wah sayang banget sih, cobain dulu ya sayang. Toilet ada nggak? Bisa kok. Oh tapi berarti Kaunya itu dikenal sebagai si pemersatu bangsa. Tapi kan kalau misalkan dari segi kamu nih sekarang datang ke rumah aku nih, ke kamar Betul, aku betul. dan di konten-konten kayaknya nggak terbuka banget gitu loh. Ya pakaiannya. emang enggak, gue nggak ngerti juga. Dari muka kali ya bikin. Nggak tahu juga katanya sih, nggak tahu. Tapi nih Kak, tadi kalau ngomong-ngomong soal tadi yang Kakak bilang threesome, kamu pernah threesome beneran?
Beneran? Dua cewek satu cowok. Iya, jadi waktu itu ini sebenarnya udah dibahas di YouTube channelnya beberapa orang. Jadi itu gue ketemu gue tuh anak Tinder banget ya, anak dating banget. Jadi gue kalau kayak mau itu nyari di Tinder, cia. Kalau orang open BO, ini open Tinder. Kamu tapi dating apps yang kamu pakai Tinder doang atau ada Tinder, lagi? Bumble. Bumble. Gitu. Bedanya apa sih yang kamu rasain antara dua dating apps itu? Sebenarnya tergantung ya. Semuanya sih kalau menurut aku sih bagus ya. Tergantung barangnya aja sih, orangnya kayak gimana gitu. Dan pada saat itu gue pikir duda kan, ternyata laki orang. Dan ternyata fetishnya dia itu mungkin threesome. Fetishnya dia? Iya, dia suka banget threesome. Dan akhirnya gue diajakin threesome sama bininya itu. Hah? Serius? The fuck? Kamu pernah FWB gak? Pernah kan? Pasti. Enggak pernah. Serius? Enggak, gue One tuh night stand? sering. Tapi one night stand-nya sama cowok Tinder ya. Misalnya kayak cowok dating gitu, kayak karena gue tuh kalau mau pacaran harus gue tester dulu. Kalau enak lanjut, enak nggak bisa. Oh, jadi salah satu apa ya namanya experience itu hal yang terpenting ya dalam sebuah hubungan bagi kamu. Benar. Karena menurut gue kalau yang enak bisa selingkuh gue. Gitu. Oh. Dan pastinya harus gede juga. Kamu gede nggak? Sedang lah, ya SNI lah nggak ya? SND dia. Iya. Standar Nasional Depok. Oh Depok, anak Depok cepetnya deket loh. Iya. Aku Ya nggak kan? kau sendiri loh, Bobo sendiri lagi. Tuh. Sendiri. Ini gue juga gak usah sok-sok jadi gentle banget gitu deh. Udah deh, kalau nggak gini aja Kak, nanti aku kemana dulu gitu. Nanti Bisa, aku bisa. kasih kamar aku pinjem. Bisa. Ya. Tapi nanti kalau nanti aku lagi di kamar kamu, kalau aku bawa juga maklumin juga lah. Oh boleh lah, dimaklumi banget. Maklumi. Soalnya kosan aku tuh udah setara Red Doors gitu sih. Oh, gitu. Jadi seru banget. Bisa buat dipakai, bisa lah, gratis kok. Oh ya anjay. Tapi aku nggak pernah tahu trisam, bagi aku itu agak aneh aja gitu bagi aku. Cobain, ya, karena aku belum enak pernah. banget, sumpah. Pas kamu rasain itu gimana? Memang nggak ada rasa jealous, cemburu apa gitu ya? Nah, no hard Kalau feeling pasangan aku sih kalau lebih ke pasangan, karena dulu pernah bukan pasangan sih, lebih ke kayak gue deket sama orang dan gue juga nggak sayang banget sama dia. Kayak pengen ngerasain seks yang beda, ya gue BO cewek buat bareng. Oh ya? Iya, tapi itu ibaratnya kayak nggak ada hubungan sih, HTS gitu, bukan FWB tapi ya, karena dia bukan teman gue. Gitu, dan itu enak banget. Tapi kan sebenarnya FWB itu nggak harus berangkat dari temenan tahu. Maksudnya kayak kita baru kenal pun kita gua bikin nggak mau komitmen. HTS aja beda nggak sih HTS sama FWB? HTS sama FWB kayaknya beda-beda tipis ya. Tipis ya. Cuman gini loh Kak, Tapi kan kalau FWB tuh lebih ke kayak apa? temen gitu nggak sih? Maksudnya kayak kita satu tongkrongan, bisa nongkrong bareng. Gue sih nggak bisa kayak gitu. Kalau HTS kan ibaratnya kayak Tapi HTS kayak boleh baper deh. Kalau FWB kan nggak boleh baper gitu loh. Kalau kan hubungan tanpa status. itu anaknya gue baperan banget. Cancer baperan gak sih gue tanya? Tapi aku orangnya bisa nih, karena kalau misalkan once kita ngomong pokoknya lo FWB-an sama gue, ya udah mulai dari sekarang komit, nggak ada baper. Karena Cancer itu yang dipegang omongan sih. Iya. Omongan gitu, iya kan? Karena kita berdua sama-sama Cancer, FYI. Cancer. Dan gue baru tahu 2 hari yang lalu gue ternyata Cancer bukan Gemini, gengs. Karena dia ini ya di Gua tengah-tengah ralat. ya. Iya. 21 Juni. Aduh, tapi ada Gemini-Geminia ya. Dikit. Jadi KU-nya itu bapernya sebaper Cancer, ghostingnya seghosting Gemini. Betul banget. Cancer tuh bisa makan cinta, men. Gak perlu duit. Gak perlu duit, anjing. Gue gak apa-apa makan cinta aja. Tapi emang lo kayak gitu Kak? Gitu. Lu kayak gitu juga kan? Enggak, yang sekarang posisinya. Enggak, kalau iya aku begitu. Tapi sekarang KU-nya bener gak tuh? Gak butuh cowok yang banyak harta. Gila. Gue sekarang enggak, mindset gue ganti. Gue harus punya cowok yang di atas gue pendapatannya, jauh lebih dari gue. Berapa kira-kira penghasilan dia kalau dirupiahkan yang bisa dapetin KU-nya? Oh, yang penting dia bisa ngasih gue minimal 70 aja. Anjing. Tapi 70 juta itu kira-kira kebutuhannya seorang KU-nya itu apa aja? 70 juta. Biayain orang tua. Orang tua. Orang tua tetap nomor 1 ya. Sisanya gue lah. KU-nya emang berapa bersaudara sih? Aku 5 bersaudara, anak pertama. Aku tuh tulang punggung dari keluarga aku. Jadi kayak tulang punggung banget lah. Keren banget. Dan gue sangat cinta banget sama orang tua gue. Parah. Jelas. Karena menurut gue dengan lo ngebahagiain orang tua, rezeki lo gak akan putus. Itu sih. Meskipun gue gue kan dinilainya kayak gak bener gitu, tapi tetap orang tua tuh nomor 1 buat gue. Tapi ya memang orang-orang kan melihat KU-nya ini dari casingnya aja mungkin. Yang mereka lihat konten-kontennya KU-nya, gimana cara KU-nya membrandingkan dirinya, minum, rokok dan lain-lain.
Tapi di sisi lain kita juga punya apa ya, positifnya juga. Hati yang baik, hati yang tulusnya mereka tuh sebenarnya nggak tahu di balik itu KU-nya itu juga Dan gue sih kayaknya kalau kayak gitu lebih baik orang nggak tahu sih. Oh ya, karena gue nggak peduli itu sama omongan orang. Yang penting kayak misalnya kayak lo temen gue, lo tahu gue kayak gimana. Gue nggak perlu tahu orang ini netizen yang nonton viewers yang nonton, gue nggak sepeduli itu sama omongan kalian. Yang penting gue tahu diri gue, nyokap gue tahu gue kayak gimana, keluarga gue tahu gue kayak gimana, gue masih bertanggung jawab sama mereka. Udah sih. Dan gue tuh poin kebahagiaan gue itu gue bisa ngebahagiain orang banyak gitu. Sekeliling gue, bukan cuma keluarga ya, teman-teman gue, itu aja sih. tapi kan belum tentu orang lain ngebahagiain kita. Banyak yang nyakitin. Itu dia, gue nggak seperduli itu sih. Maksudnya lo mau nyakitin gue segimanapun, gue nggak peduli sih, intinya gitu. Mungkin konsep hidupnya KU-nya adalah give and give. Betul. Ya kan, jadi ya udah kita kasih semampu kita, sebisa kita, Betul semaksimal kita, banget, tanpa parah. mengharapkan feedback. Karena kalau misalkan kita mengharapkan feedback, kayak nggak ikhlas gitu nggak sih? Iya bener banget, itu bener banget sih. Justru malah nyiksa kan? Nyiksa banget, nyiksa. Kayak gitu. Ini susah banget nih, minta diemut apa diapain sih? Anjir. terus KU-nya ini. Gak apa-apa, gue mau suka mainin kayak ginian. Oh suka begini ya? Gak apa-apa, aman kok. Keras gitu ya? Suka yang keras-keras nih. Coba mulu dari tadi. Ya coba Allah. pegang gimana? Gini kan. Oh iya. Beb, cerot beb. Tapi apa? Tapi kamu sering gak sih ngonten sama cewek? Baru sekali. Oh pernah sekali. Pernah sekali. Tapi aku berharap sih KU-nya bisa melakukan hal yang lebih sih. Oh gue harus lebih sih. Tapi KU-nya berarti sekarang lagi jadi single atau enggak? Alhamdulillah gue sekarang lagi mau jadi bangsat aja deh. Oh iya ya, Aku akan nge-keeping banyak-banyak laki-laki yang berduit pastinya ya. berduit ya. Iya. Kadang kalau kita tulus juga kadang jadi kayak Iya tai. bener, kayak tai banget. Aduh, gue mau nanya nih kenapa laki-laki tuh tai. Hey, Kenapa laki-laki tuh tai? tapi kamu enggak kan sayang? Enggak. Enggak ya. Aku padamu, tolong dong putusin pacarmu loh. Iya. Tapi lah lucu loh Kak. Kita tuh sebenarnya aku kan udah tahu KU-nya kan. Iya. Tapi kita kenal dari Clubhouse. Clubhouse the best. Clubhouse the best. Expanding network. Gila. Sumpah, keren. Dan gue bisa ketemu sama orang banyak di Clubhouse. Yap. Tapi juga nambahin following. Following gue nambah juga, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena gue nggak enak sih. Misalnya kayak ya udah, nggak apa-apa. Ya udah enggak Yang apa-apa. penting nggak lebih dari 1.000. Udah, kalau udah 1.000 gue unfollow ini yang gak kenal. Lu tau gak sih kalau gue bipolar disorder? Serius? Seriously. Itu udah didiagnose? Ini hasil bipolar gue. Coba. Gue di saat gue sakit hati, makanya tato gue sebenarnya random banget, nggak yang apa ya, nggak berkonsep sama sekali. Di saat gue sakit hati, even itu sama teman sendiri atau sama orang sekitar, ini nggak cuman hubungan ya. Gue pernah sakit hati sama teman, gue tatoan untuk menghilangkan rasa sakit gue. Itu diagnosa dokter. Gue udah 4 psikiater, 3 SPKJ, 1 prof, dan ya udah gue terima. Dan lu tahu kan, obatnya enak banget men. Tapi jangan ntar lo ini masuk penjara. Halo BPJS. Halo BNN. Saya punya surat. Iya. Terus itu udah berapa lama? Kamu didiagnos tuh dari kapan? 1 tahun tapi sakit. Gue ngerasanya udah 4 tahunan. Apa yang kamu rasakan gitu waktu ketika kamu tuh didiagnosa bahwa kamu tuh bipolar? Kamu melakukan apa aja gitu? Mau bunuh diri berkali-kali. Oh ya. Dan lebih ke sering fase depres dan panic attack sih. Fase manic hampir jarang. Manic itu kayak euforia, Ya kayak lagi happy banget. happy banget. Lagi Itu hampir jarang. depresi parah. Karena gitu kalau ya. gue manic, duit gue habis anjir. Asli. Sumpah. Dan itu tuh kayak gue akan beli barang yang gak gue butuh, terus gue akan bagi-bagiin duit ke orang yang gak, ibaratnya kayak ya udah buang-buang aja duit, beliin orang apa gitu. Yang nggak jelas juga. Yang gak jelas kebutuhan juga. manfaatnya Dan apa. alhamdulillah sih manic itu gak ada di diri gue, lebih ke depresi sama panic attack gitu sih. Dan kalau udah panic attack itu sesak banget, gak bisa nafas. Karena saking euforianya ya. Justru nggak manic, itu gue lagi attack itu posisinya depres terus attack terus depres. Itu datang tiba-tiba tanpa gue punya trigger apapun gitu. Dan itu sakit banget. Gue nggak, maksudnya kayak siapa sih orang yang mau sakit? Nggak ada yang mau sakit. Gue kalau bisa dibilang gue nggak mau sakit men. Ngapain gue harus ngeluarin duit buat beli obat setiap bulan? Tapi bukan gue bilang gue tidak bisa tanpa obat. Gue belum bisa karena aduh, kalau lu ngerasain rasa sakit bipolar tuh gak enak banget.
parah. Berarti kamu udah sampai di level yang self harm gitu-gitu ya? Iya. Apa waktu itu yang kamu lakuin pas kamu lagi self harm? Gue tuh lebih seneng ngurung diri di kamar. Hah? Keinginan bunuh diri tuh selalu ada sih. Karena gue selalu merasa gue nggak ada orang yang sayang sama gue, even itu orang tua gue dan orang sekitar gitu. Kayak itu pikiran setannya bipolarnya itu ya? Iya benar. Kayak Padahal negatif banyak thinking banget nggak jelas. teman-teman gue tuh sayang banget sama gue. Apalagi kayak, aduh gue nemuin di Clubhouse nih. Nih gara-gara Clubhouse lagi ya. Gara-gara Clubhouse gue ketemu sama psikolog yang bener-bener luar biasa baiknya nge-support gue. Teman-teman, Kak Puy, katanya Cun, dia yang selalu di saat gue depres dia selalu kayak, lu telepon gue 24 jam saking mereka tuh takut gue bunuh diri. Dan gue tuh kayak, ya lu nggak boleh nangis sendirian, karena kayak gitu tuh butuh teman buat ngobrol. Iya. Sedangkan gue tuh kalau depres gue butuh sendiri gitu. Karena gue mikir hidup gue tuh kayak apa ya, selalu mikir kayak hidup gue itu udah nggak berguna lagi mungkin. Padahal nggak juga gitu. Kalau gue nggak berguna, gimana nih pasukan ilos? Iya. Asik. Mau bayangin apa? Gimana? Masa asbak? Itu makanya. Bayangin Gitu apa? dia. Nggak mungkin. Jadi gue tuh tipikal orang yang bisa menutupi rasa sakit gue. Gue tuh serame itu tuh untuk menutupi rasa sakit. Bisa semanipulatif itu. Oh ya, gue tuh kalau bisa lo tahu hati gue tuh hancur banget. Ibaratnya kayak gue belum bisa berdamai dengan masa lalu orang yang udah pernah nyakitin gue, orang yang udah mengkhianati gue. Itu gue belum bisa berdamai sama diri gue, men. Sama masa lalu itu gue belum bisa berdamai. Makanya gue selalu, mungkin itulah attack gue selalu. Tapi minum dulu kali. Bisa Biar chill. Ya nggak? Amer, masuk dong Amer. Kita minum begini pakai tangan kanan sini nih. Gak sambil kiwan. Belum pernah kan baca udah. Coba dong. Kalian Kalian mau nggak kalau aku sama kaunya ciuman? Ciuman sama cewek tuh enak loh. Emang iya ya? Seriusan. Apaan rasanya? Ih, kan Ya enak, bibir cewek tuh lembut anjir. Sumpah. Dan gue tuh pernah di klub lagi mabuk, gue nyari cewek buat ciuman doang. Hah? Seriusan? Klub mana? Iya. Di Jakarta? Di Jakarta. Terus nyari kesana hunting buat bisa dicium. Iya, tapi banyak juga cewek. Tapi yang- stranger. Banyak kan cewek-cewek lesbi anjir. Kate. Gue sih gak munafik orangnya, gue ciuman sama cewek ciuman. Kenapa emang masalah? Enggak sih. Justru itu kayak keren sih. Cuman aku nggak pernah. Dan lu tau gak, percaya gak? Banyak banget cewek yang DM gue bilang, kaunya lesbi gak? Karena gue tomboy kan. Gitu. Oh iya. Kaunya aku mau sama kaunya, gak tahu aku tuh cewek tapi aku suka sama kaunya gitu. Tapi gue emang gak lesbi anjing, masih suka tapi gak apa-apa sih, cewek boleh juga. Kamu bilang kamu nggak lesbi, kamu masih suka. Apakah kamu bisex? Bisex bisa. Kamu bisa bisex Bisa. juga? Wow, bisa. Gue gak munafik. Ngapain lu munafik anjing? Nah kan kamu pakai Tinder nih. Terus kalau kamu misalnya kayak lagi kayak keluar kota, berarti kamu aktifin Tinder kamu untuk nyari. Enggak, gue tuh nyari Tinder bener-bener buat real pasangan yang memang gue pengen punya relationship, yang memang tuh cowok nggak tahu gue siapa. Oh, Itu oke. sih lebih tepatnya, karena gue nggak mau punya pasangan yang memang tahu, gue nggak mau dia mindsetnya tuh unye. Karena balik lagi ya, ini cuma brandingan, sister. Oke. Paham lah ya, maksudnya kayak gue kerja men, gue buat menghibur lo pada itu aja. Tapi aslinya gue nggak beda tipis lah sama itu. Bahkan ibarat kata, gue tahu otak-otak cowok yang mau sama gue, ibaratnya kayak, aduh enggak deh. Kemarin belum lama, sekitar sebulan yang lalu, jadi gue pernah dimabokin sama cowok, dan gue bilang, pas di saat gue mabok, ini siapa yang mau sama gue tahu nih otak lu pasti mau gue nih. Gue gituin, sumpah, lu nggak akan dapet nggak mau gue tuh lebih suka gue yang agresif ketimbang dia yang agresif. Nggak tahu Tapi sih. kaunya itu kalau misalkan sama orang, tipenya maunya yang kayak gimana? Maksudnya yang harus kayak gimana orangnya? Bersih ya, pastinya harum ya, jangan bau matahari, jangan bau karbit gitu. Bau Karbit kuburan. bau kuburan. Yang tatoan, aduh gue nggak tahu sih, karena mungkin gue tatoan, dan gue tuh kayak cowok tatoan tuh seksi nggak sih menurut lo? Tatoan bewok gitu ya? Tatoan bewok, setidaknya ada salah satu dari itu deh. Meskipun gak tatoan tapi bewokan lah. Boleh lah tuh yang gondrong bewokan. Tato yang tadi dikasih nih, tato warung. Tato warung. Entah aku tato di leher kamu. Tato Yosan. Yosan. Tapi gue tanya sama lo ya, Ya. lu kan sama-sama cancer ya sama gue. Lu tuh poin utama lu seks gak sih? Iya lagi. Ya udah. Iya lagi. Sumpah kalau nggak enak tuh mau ngapain anjing? Tapi aku pernah drop banget, Kak. Apa? Jadi
Aku kan pernah pacaran 5 tahun sama Virgo. Virgo tuh juga jago banget. OCD anjir Virgo tuh. Perfeksionis Iya, banget. iya. Nah pas aku main sama dia, maksudnya dia tuh gokil banget mainnya. Maksudnya selain dia juga, alhamdulillah ya beruntungnya dia juga punya size yang gede. Dan gitu cara mainnya dia tahu sela-selanya gimana ngenakin perempuan, terutama waktu lagi foreplay. Itu pinter banget. Leo juga the best banget. Jilat McFlurry maksudnya. Iya. Itu tuh dia. Tapi tuh, kamu suka di ya iyalah. Yang ini tuh gedong tapi nggak banget. bisa main. Anjir. Pernah nggak ke gap? Neneknya digigit-gigit dikit kecil gitu kan. Gitu kan.